Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arta Nurlalita, nomor absen 23 dari kelas 103. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan jaringan komputer. Adapun topik yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari jaringan komputer, yang kedua, jaringan lokal dan internet, ketiga, komunikasi data dengan ponsel, dan yang keempat adalah proteksi data saat berinternet. Topik pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Jaringan komputer sendiri menggunakan sebuah sistem komunikasi, yaitu Transmission Control Protocol Internal Protocol Suite yang terstandarisasi secara global. Topik kedua adalah jaringan lokal dan internet, yang meliputi jaringan lokal, internet, dan konektivitas internet. Jaringan lokal. Jaringan komputer berkabel atau nirkabel menghubungkan komputer dengan perangkat lain dalam area terbatas. Jaringan komputer hanya bisa diakses perangkat lain di jaringan yang sama yang akan memiliki IP address. Satu perangkat disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. IP address sendiri adalah identitas komputer dalam jaringan komputer yang fungsinya sebagai alamat pengiriman data ke perangkat lain. IP address terdiri dari 32 bit yang dipisah menjadi 4 bagian. Dalam masing-masing bagian tersebut terdiri dari 8 bit. 8 bit ini merupakan suatu bilangan biner. B. Internet. Internet atau Interconnection Networking yaitu jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia, serta memungkinkan adanya pertukaran data paket. Secara konsep, internet disebut Wide Area Network. Pada 1960, internet hanya sebuah penelitian. Lalu pada tahun 1969, dikembangkan jaringan ARPANET. 1980, internet baru berkembang menjadi infrastruktur publik. Untuk bisa mengakses jaringan internet, perangkat harus terhubung dengan salah satu internet service provider dengan mekanisme koneksi internet tertentu. C. Konektivitas internet jaringan berkabel. Dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network memanfaatkan jaringan telepon rumah berbentuk kabel serta harus memiliki komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Kecepatan aksesnya 12-20 kbps. Lalu ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Liner, menggunakan jaringan telepon kabel dan modem dengan frekuensi 34x1104 kHz. Bisa mengirimkan suara hingga fax dengan menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. LAN atau Local Area Network. Satu komputer sebagai server yang terhubung internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. Agar terkoneksi memakai kartu LAN dan berkoaksial namun cakupannya cukup kecil. C. Konektivitas internet jaringan nirkabel atau tanpa kabel. GPRS atau General Packet Radio Service menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara pada alat komunikasi bergerak, dipasang pada jenis ponsel tipe GSM. Lalu ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah suatu sistem standar untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel, sehingga dianggap praktis. Namun jangkauan Wi-Fi terbatas. Wi-Fi memakai frekuensi tinggi yaitu 2,4 GHz. Lalu ada satelit. Satelit memakai antena parabola sehingga kecepatan aksesnya cukup tinggi. Namun di Indonesia sendiri, biayanya cukup mahal. Topik yang ketiga adalah komunikasi data dengan ponsel yang meliputi A. Jaringan komunikasi pada ponsel dan B. Komunikasi data dengan ponsel. A. Jaringan komunikasi pada ponsel. Sebelumnya, apa itu jaringan komunikasi? Jaringan komunikasi adalah suatu mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari suatu perangkat ke perangkat lain yang dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media. A. Jaringan komunikasi pada ponsel. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Kecepatannya 35-171 kbps.
hanya bisa mengirim pesan pendek. Yang kedua ada ADGE atau Enhanced Data Rate for Game Evolution. Kecepatannya 120 sampai 384 kbps. Yang ketiga ada HSPA atau High Speed Packet Access yang kecepatannya 600 kbps sampai 10 mbps atau kita kenal sebagai jaringan 3,5 GB. Lalu ada HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access yang kita kenal sebagai H+, kecepatannya 7,2 Mbps. Yang terakhir ada 4G atau LTE yang kepanjangannya adalah Long Term Evolution yang kecepatannya mencapai 100 Mbps. B. Komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama menggunakan data kabel atau kabel data untuk menghubungkan ponsel dengan perangkat lain yang memiliki port USB, namun jangkauan koneksinya terbatas. Yang kedua menggunakan Bluetooth. Bluetooth menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45 dengan jangkauan sekitar 1 meter. Yang terakhir menggunakan Wi-Fi. Bandwidth besar dan hemat energi baterai. Kapasitas maksimumnya tergantung jarak dan data rate dari perangkat akses point dengan jangkauan 100 meter. Topik terakhir adalah proteksi data saat berinternet, yang meliputi cara proteksi data saat berinternet. A. Cara proteksi data saat berinternet. SSL atau Secure Socket Layer memungkinkan komunikasi terenskripsi antara peramban web dan server web. Enskripsi data penting supaya data terproteksi. Pastikan situs web didahului HTTPS dan ada ikon kunci di sebelah alamat server. Lalu, membuat password yang kuat, membersihkan cookies secara berkala, dan mengaktifkan Two-Factor Authentication atau 2FA. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.